got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Limbula dari kelas A Perkantoran semester 5 jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, kali ini saya akan membahas materi tentang aplikasi TQM atau Total Quality Management dalam manajemen perusahaan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu Filosofi Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun masa yang akan datang. Lanjut pada materi yang kedua yaitu Pilar Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management dibagi atas dasar 5 pilar, yaitu yang pertama produk, kedua proses, ketiga organisasi, keempat pemimpin, dan kelima komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak akan ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu pilar lemah, yang lain juga akan ikut lemah. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu kendala-kendala potensial penerapan TQM. Kendala-kendala potensial penerapan TQM terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kajian Total Quality Management atau TQM, kedua elemen-elemen pendukung TQM, ketiga kendala-kendala penerapan TQM. Kendala-kendala potensial penerapan Total Quality Management. Kendala potensial dari TQM dapat disimpulkan menjadi 5 faktor, yaitu yang pertama faktor inkonsistensi, kedua visi misi, ketiga transformasi budaya, keempat manajerial, dan kelima kualitas manajemen. Selanjutnya, kajian Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses Total Quality Management bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Elemen-elemen pendukung TQM. Ada 8 elemen utama dalam TQM. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Semua upaya yang dilakukan organisasi setiap melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja, pada akhirnya pelanggan menentukan tingkat kualitas dan menentukan apakah usaha tersebut bermanfaat. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Semua karyawan berpartisipasi dalam bekerja menuju tujuan organisasi secara bersama-sama. Ketiga, proses terpusat. Langkah yang mengambil masukan dari pemasok, internal atau eksternal, dan mengubahnya menjadi output yang dikirimkan kepada pelanggan. Yang keempat, sistem terintegrasi. Sebuah organisasi dapat terdiri dari banyak spesialisasi fungsional yang berbeda dan secara vertikal sering diatur ke dalam departemen terstruktur. Kelima, pendekatan strategis dan sistematis untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Keenam, perbaikan berkelanjutan. Dorongan utama TQM adalah perbaikan proses secara terus-menerus dan dapat membuat sebuah organisasi menjadi analitis.
Ketujuh, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Untuk mengetahui seberapa baik kinerja sebuah organisasi, maka diperlukan data tentang ukuran kinerja. Yang kedelapan, komunikasi. Komunikasi yang efektif memainkan peran besar dalam menjaga moral dan motivasi karyawan di semua tingkat. Selanjutnya, kendala-kendala penerapan TQM atau Total Quality Management. TQM seringkali mengalami kegagalan karena beberapa kesalahan. Yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajer senior. Kedua, pembentukan tim yang tidak terarah dengan baik. Ketiga, tidak adanya perencanaan yang terpadu dalam pengembangan kualitas. Keempat, pendekatan yang digunakan terbatas dan dogmatis. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Dan yang keenam, pemberdayaan yang bersifat prematur. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu keterkaitan Total Quality Management dan Quality of Working Life dalam perusahaan. Keterkaitan Total Quality Management dan Quality of Working Life dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu QWL sebagai kultur esensial untuk keberhasilan TQM, dan kedua, QWL sebagai model organisasi. Jadi, keterkaitan antara Total Quality Management atau TQM dan Quality of Working Life atau QWL dapat ditujukan dari dasar kultural yang merupakan suatu elemen intrinsik dari TQM yang pada dasarnya adalah suatu kultur yang berbasis keterlibatan, dan di dalam QWL terdapat sumber utama kesulitan. Selanjutnya, QWL sebagai kultur esensial untuk keberhasilan TQM. Keberhasilan penerapan TQM bergantung pada kultur organisasi yang menimbulkan komitmen dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Hubungan antara TQM dan QWL dapat ditujukan dari kultural TQM. Dasar kultur TQM ini merupakan suatu kultur yang berbasis keterlibatan QWL. Selanjutnya, QWL sebagai model organisasi. QWL merupakan suatu proses bagaimana suatu organisasi merespon kebutuhan karyawan sehingga karyawan tersebut memiliki kesempatan untuk membuat keputusan untuk merancang kehidupan di dalam lingkungan pekerjaan. Lanjut materi yang kelima, yaitu pendekatan kualitas perusahaan jasa atau kualitas pelayanan. Kualitas perusahaan jasa adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan perusahaan jasa dalam memberikan layanan yang bermutu kepada pelanggannya, serta peningkatan profit perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Lanjut pada materi yang keenam atau yang terakhir, yaitu upaya-upaya perbaikan layanan pada perusahaan. Ada 6 upaya perbaikan layanan pada perusahaan. Yang pertama, yaitu akses pelayanan yang mudah dijangkau. Kedua, memberikan respon yang cepat dan personal. Ketiga, memberikan jawaban atau solusi yang tepat. Keempat, melakukan follow up. Yang kelima, sediakan ruangan untuk feedback. Dan yang keenam, pengiriman yang cepat dan aman. Baik, itulah materi yang saya bahas kali ini tentang aplikasi Total Quality Management dalam manajemen perusahaan, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.